Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat juga dari saya. Saya percaya pasti teman-teman yang menonton dalam kondisi yang sehat selalu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Tirza Mariani Claudia, bisa dipanggil Tirza. Saat ini adalah mahasiswi aktif di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan juga saat ini sedang menjalankan perkuliahan. Salah satunya mata kuliah yang saya sedang ambil adalah mata kuliah hukum perbankan dan jaminan kredit. Dan dosen pengampunya juga dosen yang luar biasa, yaitu Ibu Diana Napitupulu tercinta. Jadi kebetulan saya dapat bukan penugasan, dan saya juga secara pribadi sebenarnya mau men-sharekan ini ya, membagikan ini kepada teman-teman mengenai salah satu bank BUMN. Ayo coba tebak bank apa? Ya kalau udah dibaca di deskripsinya pasti tahu ya, ini adalah mau sharing tentang Bank BTN atau Bank Tabungan Negara, yang sangat saya yakin bahwa teman-teman udah pada tahu, teman-teman udah sering banget mendengar atau mungkin melihat bank-bank tersebut di jalanan raya ataupun cabang unitnya gitu ya. Bank BTN ini ya memang sudah termasuk di dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bidang dan bergerak di bidang jasa, keuangan, dan perbankan. Dan terakhir yang saya ketahui bahwa sejak tahun 2019 sudah dipimpin atau dilantik ya direktur utamanya, yaitu Bapak Pahala Mansuri sebagai direktur utama. Nah, Bank BTN ini punya sejarah sejak zaman penjajahan kolonial Belanda sebenarnya. Jadi cikal bakal Bank BTN ini dimulai dengan didirikannya Pos Parkbank. Ya, itu di Batavia tahun 1897. Dan itu zaman kolonial Belandanya itu Pos Parkbank. Saya nggak tahu nih baca pembacaan harafiah, tapi Pos Parkbank gitu ya. Dan tahun 1942 karena saat itu sudah dijajah oleh Jepang, jadi bukan kolonial Belanda lagi, akhirnya berganti. Jadi Bank Pos Parkbank ini dibukuin, diganti sama namanya Tyokin Kyoku atau Shokin Kyoku. Itu bahasa Jepangnya, Shokin Kyoku. Nah, abis itu setelah itu apa? Kan ada proklamasi kemerdekaan nih. Nah, maka akhirnya banknya diambil alih dong, kan ada nasionalisasi bank. Teman-teman harus tahu bahwa ada nasionalisasi bank setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia akhirnya ngambil alih ya bank ini, dalam arti diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dan akhirnya diubah menjadi namanya Kantor Tabungan Negara. Nah, nama dan bentuk perusahaannya itu diubah beberapa kali ya. Maksudnya dari kantor, jadi perubahan nama Kantor Tabungan Negara ini juga agak lumayan banyak. Tapi saya nggak mau terlalu jelasin banget karena intinya dari Kantor Tabungan Negara menjadi Bank Tabungan Negara saat ini gitu. Tapi kan nggak jauh berbeda tuh, Kantor Tabungan Negara, Bank Tabungan Negara. Tabungan Negaranya ada, cuman bedanya adalah kantor sama bank awalannya aja. Ya menurut saya sih seperti itu ya. Dan akhirnya sejarah yang sebenarnya banyak orang mengingat tentang Bank BTN ini apa sih? Teman-teman pasti kalau ingat-ingat Bank BTN pasti ingatnya perumahan. Iya nggak sih? Ya kalau saya juga ingatnya juga itu ya. Jadi sejarah Bank BTN ini akhirnya kembali diukir ya dengan ditunjuknya Bank BTN oleh pemerintah di tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor B-49 garis miring MK garis miring angka 1 Romawi garis miring tahun 1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Jadi emang bener kalau ingat BTN pasti ingat KPR, ingat perumahan gitu ya. Dan sejalan dengan tugas tersebut, maka tahun 76 atau 1976 mulailah terrealisasi dari Bank BTN menjadi pertama kalinya merealisasikan itu kredit perumahan rakyat. Jadi dan itu juga di Indonesia pertama kalinya. Jadi ya teman-teman nggak salah. Saya juga nggak salah mengingat BTN pasti ingatnya KPR gitu ya. Dan akhirnya tahun 89 Bank BTN ini akhirnya mengembangkan bisnisnya. Mengembangkan bisnisnya tuh melalui operasi sebagai bank komersial dan mengeluarkan obligasi pertama. Jadi ya berkembang lah. Jadi nggak ya pasti namanya perbankan ada terus pengembangan dan mengikuti, karena dia juga bank itu kan penting ya, apalagi nih di bidang BUMN.
saya secara gamblangnya bilangnya bank itu penting karena dalam perekonomian bank itu juga dibutuhkan. Kenapa? Karena akhirnya menarik nasabah. Karena akhirnya menarik nasabah juga untuk bukan hanya menabung, tetapi juga bisa turut serta dalam investasi di dalamnya, seperti dalam suatu seperti suatu utang negara ya, atau di dalam pasar uang juga gitu. Ya, suatu utang negara, pasar uang juga. Terus tahun 1992 Bank BTN ini menjadi PT Bank BTN dalam kurung Persero. Jadi akhirnya punya izin nih, dan juga dalam arti izin untuk beroperasi sebagai bank devisa gitu. Dan karena BTN ini udah sukses ya, jadi sukses dalam arti sukses di KPR, makanya akhirnya dapat izin bank devisa. So dari tahun 94 sampai akhirnya 2002 itu ya ada kajian konsultan independen dari PricewaterhouseCoopers mengenai izin si Bank BTN ini atau terkait dengan Bank BTN ini sebagai bank yang dikenal dengan punya KPR-nya atau kredit perumahan rakyat tersebut gitu. Dan pemerintah akhirnya dengan Menteri BUMN-nya saat itu di tahun 2002 juga memutuskan ya Bank BTN itu sebagai bank umum dengan fokus pembiayaan perumahan tanpa subsidi, remember that. Dan itu tertulis di dalam surat nomor 5 strip 544 MMBU 2002. Dan di tahun 2009 akhirnya Bapak Pam LK juga mengeluarkan pernyataan efektif terhadap produk investasi baru berbasis sekuritasi. Jadi BTN juga ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi akhirnya produk itu dinamakan apa dari Bapak Pam LK? Produk itu namanya EBA, Dana Reksa Sarana Multigria Finansial Angka Romawi 1. Nah, kredit pemilikan rumah Bank BTN ini di tahun yang sama juga melakukan penawaran umum saham perdana IPO tadi yang saya bilang di listing Bursa Efek Indonesia. Jadi tahun 2009 gitu ya. Struktur organisasinya ya kayaknya tidak terlalu jauh berbeda ya. Ada sejak rapat umum pemegang saham luar biasa tahunan bank itu dari tahun 2017 tanggal 28 Desember. Kalau teman-teman bisa lihat di Wikipedia tentang Bank BTN ya bisa dilihat ada nama-nama direksinya, di dalamnya ada nama-nama dewan pengawas, bahkan ada daftar direktur utama ya dari tahun ke tahun. Mengenai logo juga ya banyak perubahan ya, dan saat ini yang logo bisa teman-teman lihat ya seperti yang ada di Bank BTN, kantor-kantor Bank BTN terdekat rumah teman-teman gitu. Dan ya ada banyak perubahan slogan ya. Dari tahun 92 sampai 2000 slogannya mengembangkan tradisi menabung dan membangun. Tahun 2000 sampai 2011 berpengalaman melayani keluarga Indonesia. Tahun 2011 sampai sekarang menjadi slogannya adalah sahabat keluarga Indonesia. Jadi mengenai produk-produk gimana nih gitu kan, produk-produknya Bank BTN tuh gimana? Sebenarnya secara kasat mata saya dan secara tidak langsung juga produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank BTN tidak jauh berbeda dengan produk-produk bank BUMN ataupun bank swasta yang lainnya. Cuman seperti bank BUMN itu ya biasanya lebih mendapatkan bukan semacam kemudahan, tetapi lebih karena punya badan usaha milik negara seperti obligasi retail Indonesia nih teman-teman, jangan lupa. Yang terakhir saya tahu obligasi retail Indonesia dalam hal proyek LRT itu kerjasama dengan Bank BTN. Jadi untuk menarik supaya ya negara mendapatkan investor domestiknya dengan dibantu oleh Bank BTN sebagai mungkin seperti emiten ataupun ya kerjasama lah di dalamnya. Dan di tahun ini ya terakhir saya juga mengetahui bahwa ada penawaran reksadana tertutup dari Bank BTN. Ya sebenarnya reksadana ada banyak lah. Reksadana tertutup
dari Bank BTN di tengah-tengah pandemi COVID-19 juga nih teman-teman. Itu menarik sih buat saya. Tapi itu kajiannya dalam hal hukum investasi dan pasar modal ya. Tapi karena di sini saya menjelaskannya dari sisi hukum perbankan dan juga jaminan kredit, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan gitu. Nanti kalaupun mengenai hal tersebut, I'm gonna detail about it ya. Jadi terserah nantilah ke depannya gitu. Dan produk-produknya pasti mengikuti perkembangan juga dari Bank BTN dan bisa dilihat juga di website Bank BTN itu sendiri. Teman-teman bisa cek di Google ya, Bank BTN gitu, nanti akan muncul websitenya, dan di dalamnya fitur-fitur websitenya juga banyak menjelaskan tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank BTN yang saat ini ada. Bahkan ada juga beda-beda informasi ya dari Bank BTN gitu. Dan mungkin ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman jangan lupa, tapi tetap juga dalam Bank BTN tadi maksud saya ada juga pasar uang seperti deposito juga bisa di Bank BTN seperti bank lainnya juga, dengan tingkat suku bunga yang mengikuti perkembangan pertumbuhan ekonomi juga ataupun kebijakan regulasi perekonomian Indonesia begitu. Dan dia tetap di bawah naungan Bank Indonesia juga sebagai bank sentral, don't forget about it. So I think it's enough ya, saya rasa itu cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa mendengar vlog saya dengan baik dan benar dan terbuka. Kritik dan saran mungkin bisa lihat ataupun tulis di kolom komen untuk mengenai pertanyaan ataupun komentar, kritik, sarannya saya terbuka secara pribadi. Begitu aja teman-teman, segitu aja dulu juga. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dan keluarga senantiasa dalam berkat lindungan Tuhan yang luar biasa di tengah pandemi. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatan, tetap juga menabung. Terima kasih, pamit undur diri. Saya Tirza Marini Claudia dan salam sehat.